And it goes a little something like Halo kiddos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pembelajaran matematika tema 6 subtema 1 ya. Kemarin kita telah mempelajari juga tentang satuan baku waktu, dan kita juga akan mempelajari kembali tetapi dengan satuan baku waktu yang berbeda, yaitu kita akan mengenal satuan baku waktu jam, menit, dan detik. Bagaimana, kalian sudah siap? Yuk kita mulai ke pembelajarannya. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan satuan waktu jam, menit, dan detik ya. Karena kita sering mendengar satuan waktu ini di dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan contoh alat ukur waktu yang menggunakan satuan jam, menit, dan detik ya. Yang sebelah sini ini merupakan alat ukur waktu yang disebut dengan jam analog. Kemudian yang di samping kanan ibu ini disebut jam digital. Kalian pasti sudah tahu ya perbedaan dari jam analog dan jam digital ini. Tapi untuk hari ini kita akan membahas tentang jam analog saja ya. Kita akan kupas tuntas bagaimana caranya untuk kita membaca waktu pada jam analog. Udah siap ya? Yuk kita mulai belajar. Nah, pada jam analog ini sering kita lihat berada di jam dinding sekolah, jam dinding rumah. Kemudian kita juga biasa lihat ada di jam tangan ya. Seperti jam tangan ibu ini merupakan jam analog ya. Tetapi pada jam tangan ibu ini tidak memakai angka seperti ini. Tapi di sini hanya garis saja dan ada angka Romawi di angka 12. Seperti itu ya. Nah, bisa kita lihat pada jam analog ini terdapat jarum pendek dan jarum panjang ya. Yang ini jarum panjang dan yang ini jarum pendek. Terlihat sangat jelas ya jarum panjang dan jarum pendeknya. Nah, untuk jarum pendek pada jam analog ini menunjukkan waktu jam ya, menunjukkan waktu jam, sedangkan jarum panjang yang ini yang ibu tunjukkan ini menunjukkan waktu menit ya. Dan ada yang paling tipis ini, yang paling panjang itu menunjukkan satuan waktu detik. Seperti itu. Nah, perhatikan contoh berikut ini ya. Pada jarum pendek ini menunjukkan di tengah-tengah antara angka 8 dan angka 9 ya. Dan jarum panjang di sini menunjukkan angka 6. Nah, jam ini menunjukkan atau dibaca pukul setengah 9 atau pukul 8 lewat 30 menit. Nah, jam ini menunjukkan jam 8 lewat 30 menit. Nah, sekarang kita bahas dulu kenapa jarum panjang ke angka 6 bisa disebut 30 menit ya. Nah, pada jam analog ini, jarum panjang dan jarum pendek akan terus berputar ke arah kanan. Seperti ini ya. Ke arah kanan seperti ini selama 24 jam penuh. Dan terus terjadi pengulangan pada tiap harinya.
Nah, untuk angka menit ini, kenapa di angka 6 ini jarum panjangnya di angka 6 itu menunjukkan 30 menit? Karena angka menit adalah jumlah garis yang telah dilewati oleh jarum panjang. Dihitung dari 0. 0 itu posisinya ada di angka 12 ya. Nah, kita akan hitung jarum panjang ini telah melewati angka berapa saja atau menit berapa saja dari titik 0 ini atau dari angka 12 ya. Nah, setiap angka atau dari 0 ini ke angka 1, kemudian selanjutnya, nah dari titik 0 ini ke angka 1 itu berdurasi 5 menit. Ya. Berdurasi 5 menit. Jadi setiap angka, loncatan angka itu berdurasi 5 menit. Nah, kalian bisa mengingatnya dengan kelipatan 5 saja ya. Apabila jarum panjang menunjukkan ke angka 2, berarti kita jumlahkan saja ini. Dari sini kan kita bacanya dari titik 0 ya. Dari sini ke angka 1 itu 5 menit, dan dari angka 1 ke angka 2 itu 5 menit. Kita jumlahkan saja jadi 10 menit. Jadi apabila jarum panjangnya mengarah ke angka 2, itu disebut 10 menit ya. Nah, karena di sini jam 8 lewat 30 menit, kita buktikan dari titik 0 ini atau dari jam 12 ini ke pukul 6 ya, jarum panjangnya ke pukul 6. Kita hitung ada loncatannya ada berapa saja. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Betul ya, ada 6. Kalian bisa dengan cara mudah, yaitu dengan cara kalikan saja. Ini loncatannya setiap 5 menitnya itu akan 6 ya. Berarti kita kalikan saja 6 dikali 5 menit. Ayo, kalian harus ingat lagi perkaliannya. 6 dikali 5 berapa ya? Itu 30 menit. Nah, sampai sini mudah-mudahan kalian paham ya. Jadi jelas kenapa jarum panjang ini ke angka 6 kok 30 menit ya. Ternyata caranya seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Nah, total yang kita miliki selama seharian penuh dari pagi hingga malam yaitu ada 24 jam ya. Ada 24 jam. Jadi ketika setelah pukul 12 siang itu ditulis berkelanjutannya dari angka 12 yaitu 13, 14, 15 dan seterusnya. Dan seterusnya hingga pukul 24. Jadi nanti setelah pukul 24 tengah malam akan kembali ke pukul 1 seperti biasa ya, 1 pagi atau 1 malam. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan bagaimana penulisan pukul di siang hari, siang atau pagi ya, atau pada sore atau malam hari. Nah, Ibu akan mencontohkan ini ceritanya sekarang itu pukul 10 pagi ya. Jadi kita akan mencoba juga untuk menuliskan bagaimana cara penulisan atau cara menentukan jarum panjang dan jarum pendek di jam analog ketika jam 10 malam. Untuk jam 10 pagi yaitu jarum pendek ke angka 10 ya. Dan jarum panjangnya itu ke angka 12.
Nah, ini menunjukkan pukul 10.00. Berada di siang hari atau bisa di pagi hari ya. Sekarang kita akan menulis juga bagaimana penulisan di jam analog ketika jam 10 malam. Nah, sama sebenarnya ya. Jarum pendeknya itu ke angka 10. Kemudian jarum panjangnya ini ke angka 12 atau ke titik 0 ya, ke titik 0. Jadi jam 10 malam. Tetapi di sini yang berbedanya adalah penulisannya, yaitu kalau malam berarti jam berapa, hayo? Yuk kita hitung ya. Kita hitung dari siang hari, dari jam 12 lewat ya. Berarti di jam 1 ini yaitu pukul 13 siang. Kemudian ini 14, 15, 16, 17, jam 6 itu jam 18, 7, 19, 8, 20, 9, 21, dan 10, 22. Kita lanjut aja ke sini 23, kemudian 24 ya, 24 atau bisa disebut 00.00. Nah, sudah bisa kalian lihat kan bahwa pukul 10 malam itu menunjukkan di angka berapa? Di angka 22 ya. Jadi kita bisa tulis jam 10 malam itu yaitu 22.00 ya. Sama-sama jam 10, hanya penulisannya saja yang berbeda. Kalau penulisannya jam 10 seperti ini 10.00, yaitu ini berada di pagi hari ya. Dan ketika jam 10-nya itu waktu malam, penulisannya juga sudah berbeda, yaitu di 22.00. Bagaimana sampai sini kalian? Mudah-mudahan paham ya. Oke, di sini Ibu sudah membuat contoh ya apabila nanti kalian menemukan soal seperti ini. Nah, soal yang telah Ibu buat yaitu Bu Eca mulai membuat video pembelajaran pukul 10. Pukul 10 ya. Bu Eca selesai membuat video pukul 14. Bu Eca membuat video selama titik-titik jam. Nah, bagaimana cara menghitung lamanya Bu Eca membuat video ya? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Nah, tadi Bu Eca memulainya itu pukul 10 dan selesai pada pukul 14 ya. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Nah, yang pertama kita tarik garis jam 10 seperti ini ya. Dan ke angka 12. Seperti ini. Ini adalah ketika Bu Eca memulai membuat video pembelajaran yaitu pukul 10 tepat ya. Dan selesai pada pukul 14. Pukul 14 tadi pukul berapa ya? Ya, pukul 14 itu sama dengan pukul 2. Berarti posisinya di sini. Nah, sekarang saatnya kita hitung dari pukul 10 ini ya. Tapi 10-nya ini jangan dihitung 1 jam. Ya, dihitungnya itu ketika melompat ke angka berikutnya. Seperti ini ya. Dari 10, bukan 10-nya ini yang dihitung 1, tapi ketika ke sini 1, ketika melompat ke angka berikutnya itu dihitung 1. Kemudian 2 jam, 3 jam, kemudian 4 jam. Jadi Bu Eca menyelesaikan video pembelajaran selama berapa jam anak-anak?
Ya, Bu Eca menyelesaikan video pembelajaran dari jam 10 sampai jam 14 itu berarti selama 4 jam ya. Kita bisa lihat di sini yaitu loncatan yang pertama 1, 2, 3, kemudian 4 ya. Jadi dari pukul 10 sampai pukul 14 itu selama 4 jam ya. Bagaimana anak-anakku? Apakah kalian sudah paham? Mudah-mudahan kalian sudah paham ya. Tetapi kalian tetap harus selalu berlatih dan belajar. Nah, sekarang saatnya kalian latihan soal yang ada di buku modul hari kelima ya. Atau soal-soalnya seperti berikut ini. Baiklah anak-anakku, selamat mengerjakan latihan soalnya. Dan cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye. And it goes a little something like